pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, berdasarkan berita acara keputusan rapat Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Sunan Giri Islam tanggal 13 April 2023 dibuat oleh Evi Mardiana Hidayah dari Surabaya, maka telah diberi amanah untuk kepengurusan tahun 2023-2028, yaitu pembinanya ketua tetap Pak Jimalkan, kemudian anggotanya tetap Pak Ujang Irawan, kemudian anggotanya Pak Fernandes Ahmad Najib. Ini adalah pembina yang lama. Kemudian pembina baru tambahannya yaitu Gus Maksum tadi, Kiai Haji Maksum Pakih, Muhammad Maksum Pakih, kemudian Pak Victor Imaduddin Ahmad, itu dekan Fakultas Agama Islam. Kemudian untuk pengurus 2023-2028, ketuanya yang diberi amanah adalah saya, kemudian sekretarisnya Pak Sulisno, Sarjana Hukum, dulu dekan Fakultas Hukum, kemudian wakil sekretaris Pak Dr. Muhammad Nurkitab, kemudian bendahara Pak Dr. Ahmad Hanif Pak Hudin, kemudian pengawasnya Pak Yai Salam dan Pak Yusuf. Pokoknya tidak ada dualisme, Jadi pengurus yayasan sudah habis masa baktinya 2 Mei 2023. Kemudian kami ditunjuk, ini berlakunya baru 2 Mei. Karena penunjukan pengangkatan oleh ketua yayasan yang dulu itu tidak sesuai dengan statuta. Di dalam statuta disebutkan harus dosen tetap ber-NIDN, sedangkan yang diangkat adalah tidak dosen tetap dan tidak punya NIDN. Kemudian yang selanjutnya, maka demi mahasiswa, demi dosen dan lain sebagainya, maka mau tidak mau harus kita cabut dan kita gantikan. Di dalam statuta apabila berhalangan, maka penggantinya untuk menuju ke pengganti untuk definitif, maka penggantinya salah satu wakil rektor. Bisa wakil rektor 1, bisa wakil rektor 2, bisa wakil rektor 3. Maka kami menunjuk wakil rektor 2. Kebetulan dosen tetap punya NIDN, pangkatnya memenuhi syarat lektor, dan selama ini sudah mengikuti kami selama 4 tahun terakhir. Jadi untuk menyiapkan dalam 2 bulan ini pemilihan rektor secara definitif dan demokratis. Kemarin kami sudah memberitahu, pembina sudah memberitahu kepada pengurus bahwa masa baktinya sudah habis, dalam waktu secepatnya segera menyerahkan kelengkapan organisasi, mungkin ada surat, stempel sudah diserahkan dari pembina kepada. Apa nggak ada bersih-bersih? Nggak ada. Yang penggantian dekan nggak ada. Karena dekan masih berlaku sampai 30 Oktober dan perlu dipahami bahwa dekan yang ada ini kita perpanjang dalam rangka reakreditasi. Di 2023 dari reakreditasi, kalau diganti yang baru nggak paham sama sekali, kacau balau. Laporan di Polda kemarin Pak soal laporan apa namanya akte. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti kita buktikan aja. Saya kebetulan jadi saksi semuanya sebagaimana yang di dalam akte. Kita segera akselerasi percepatan untuk kegiatan-kegiatan perkuliahan sebagaimana mestinya, dan kami berharap pada Pak Dodi untuk tidak ngunci ruangan-ruangan, tidak komputer-komputer kabarnya saya tidak tahu, mudah-mudahan tidak, komputer-komputer di kepegawaian tadi ada yang ngomong belum dibayar sampai hari ini, mudah-mudahan segera, karena kami tidak punya akses bank, dalam waktu secepatnya kami akan ke bank untuk mengadakan perbaikan, dan kami sudah menunjuk lawyer untuk
Pak, informasinya di perbankan juga diblokir semua Pak rekeningnya Pak. Oh enggak apa-apa, nanti lawyer kita yang menghubungi. Biar urusannya perbankan. Kalau banknya tidak menghormati akte ini, banknya kita gugat. Saya Nyonsewu satu, saya atas nama pendiri Unisla yang ditugasi, iya kan, sama kakak saya Pak Hasan Bisri dan Pak Yai Mudor untuk merealisasikan cita-cita orang Lamongan membuat universitas yang sudah 3 kali gagal dilaksanakan orang-orang. Kami karena dari hukum dasar yayasan, ketua yayasannya Pak Margoyo CS resmi, otomatis kami yang punya kewenangan. Contoh tadi halal bihalal, masa kok aku gak oleh masjid? Masjid kan rumah Allah ya. Tinggal jenengan semua bisa mengkaji. Ternyata di situ peresmian pengakuan Pak Bambang jadi ketua yayasan. Padahal ini gak gelem jabatan. Nah kok malah dia merebut ketua yayasan. Oke lah. Dari mana merebut? Dari serobotan yang sudah diskenario Pak Bambang 2/1 memaksakan Pak Najib menjadi pemimpin. Yang kedua, dengan begitu Pak Bambang melantik, karena yayasan melantik siapapun menjadi rektor. Pak Bambang tidak tahu ahli hukum, tapi yo mungkin gimana gitu tidak ngecek ke Dekumham. Sudah kita laporkan dan bisa dicek Dekumham. Saya tadi juga minta tolong, saya Mas yo aku elek ini, adik saya adiknya Pak Hasan Bisri. Jadi profesor siapapun, saya adiknya Pak Bisri. Mesti yo Pak Bisri adik ya, mesti adik insya Allah. Saya ingin mencontoh. Profesor Sumarji, intinya kan apa? Pak Mahfud MD dulu pernah rektor Uniska. Temannya Pak Hasan Bisri. Dia teman Tuhan. Tolong juga di backup yang benar. Saya bukan dibantu, dibela karena saya suap uang, tidak, tapi kebenaran dengan bukti data otentik. Tinggal cuma manusianya niate nolong, apa niate itu wawahu alam. Itu aja saya tetap berprinsip, saya usaha, doa, takdir Allah kunci. Oke, saya informasikan tadi Pak Bambang bersama Gus Maksum semuanya ke ruangan saya, ke ruangan yayasan, tidak bilang itu. Dan kunci, ya kan, ya ada di pengurus yayasan yang sah. Nek berani menghadap saya, menghadap itu, dan saya jamin tidak berani ketemu aku loh mulai. Soalnya di depan motor. Dan tidak akan diberikan. Apa? Dan tidak akan diberikan. Tidak akan diberikan. Wong SK aja kita sudah memilih dekan, memilih rektor kok. PJ rektor yang resmi adalah Pak Dodi. Silahkan digugat, silahkan. Bukan dari pengajian, bukan dari orang per orang, bukan dari hoak, bukan dari apa ngono sing grup koyok teraniaya. Pada saat dilantik, itu NIDK ada. Saya baca undang-undang, NIDK boleh menjabat. Tapi setelah dilantik, NIDK dihilangkan. Kira-kira siapa yang menghilangkan? Dan itu kami gugat. Oh gitu ya. Berarti kan dia itu kena sudah ketiban tangga keberkahan umat. Urusannya siapa yang berbuat, siapa yang mendapatkan, itu aja saya. Kalau Pak Yai, Pak Abdul Ghafur diangkat oleh pengurus yayasan yang masih tanda tanya, yang masih dilaporkan, yang masih kasus di PT Unakan dan dilaporkan Polda. Artinya